Orang lain mah bikin konten tuh kursinya kursi gaming, kursi ergonomis. Ini kursi ini yang kayak gini. Miskin anjir. Halo semuanya, gua Novan Fevari dan selamat datang di channel gua. Gimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat selalu dan tak lupa juga untuk bahagia selagi membahagiakan. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk seluruh umat muslim di seluruh Indonesia. Ibadah puasa di Indonesia tahun ini cukup unik karena organisasi Muhammadiyah menunaikan ibadah puasa 1 hari lebih awal daripada pemerintah. Karena organisasi Muhammadiyah itu menentukan awal ibadah puasanya menggunakan metode hisab, sedangkan pemerintah atau NU atau Persis atau organisasi Islam yang lainnya itu masih berpegang teguh pada metode ruqyah. Banyak masyarakat yang selalu memperdebatkan soal ini. Mana yang benar? Mana yang salah? Dan sebetulnya gak ada yang salah. Semuanya benar. Kenapa? Karena dalam berijtihad atau mengambil keputusan, kalaupun ada salah satu yang benar, dia dapat 2 pahala. Sedangkan yang salah, dia tetap dapat 1 pahala. Selama niatnya baik. Correct me if I'm wrong. Tapi poin di sini adalah, kalau perbedaan ngajarin kita lebih banyak tentang toleransi, maka kita sudah memahami esensi dari Ramadan itu sendiri. Perbedaan awal Ramadan itu rahmat yang melatih otot kasih sayang kita meskipun langkah kita berbeda. Dan tujuan kita cuma satu, ridho Sang Pencipta. Masya Allah. Seorang Novan bisa ngomong kayak gitu. Cuman, di video kali ini gua nggak akan ngebahas soal puasa. Tapi gua mau memperkenalkan segmen terbaru gua, yaitu Memoir Tengah Malam. Dan nama segmen Memoir Tengah Malam ini ada filosofisnya Bapak Ibu sekalian. Memoir, secara harfiah diambil dari kata memoir dalam bahasa Prancis, yang berarti riwayat hidup atau catatan kenangan. Lalu apa bedanya memoir sama biografi atau autobiografi? Kayaknya sama aja deh. Nah, ada sedikit perbedaan di sana. Kalau biografi atau autobiografi itu biasanya isinya kaku, ngebahas dari lahir sampai meninggal. Dan itu ada urutan tanggalnya, urutan pencapaiannya, dan itu semua fokus ke fakta hidup. Sedangkan memoir itu lebih fokus ke perasaan dan makna dari sebuah peristiwa. Dan kebetulan di segmen ini fokusnya ke pengalaman hidup gua, dari apa yang gua lihat, apa yang gua dengar, apa yang gua rasakan, apa yang gua alami, dan apa yang gua pelajari. Nah, itu filosofi dari kata memoir. Dan untuk kata tengah malamnya, secara psikologis, tengah malam itu waktu yang pas untuk semua orang, biasanya buat melepas semua topengnya. Waktu tengah malam itu, orang nggak perlu lagi buat terlihat produktif, orang nggak perlu lagi buat terlihat hebat kayak di siang hari. Dan biasanya di tengah malam itu waktu yang pas buat semua orang pengen jujur sama dirinya sendiri. Untuk refleksi, untuk evaluasi, untuk introspeksi, atau untuk tafakur, muhasabah, dan lain sebagainya. Itulah filosofi dari nama segmen Memoir Tengah Malam. Dan sesuai namanya, gua akan upload video ini ya tengah malam. Meskipun gua tag videonya itu entah pagi, siang, sore. Yang penting uploadnya malam. Tapi intinya, segmen Memoir Tengah Malam ini tentang apa? Ya, tentang gua mau curhat. Itu aja sih. Gua pengen ngobrol-ngobrol lah sama Bapak Ibu sekalian. Dan di episode pertama segmen Memoir Tengah Malam ini, gua mau membahas sesuatu atau sebuah perasaan emosional yang sangat berharga dalam hidup gua. Yang dimana kalau gua gak bisa melewati perasaan emosional ini, gua gak akan bisa kayak sekarang. Dan perasaan emosional ini adalah benci dan dendam. Itu bukan sebuah lagi ya padahal. Itu udah 2 buah. Benci sama dendam. Itu udah 2 hal yang berbeda. Sorry. Sebelum gua bercerita panjang lebar tentang pengalaman hidup gua, alangkah baiknya kita harus tahu dulu pengertian dari benci dan dendam. Dan di sini gua udah mempersiapkan pengertiannya. Gua udah nyari di Google. Jadi pengertian benci adalah perasaan sangat tidak suka, antipati, atau jijik yang mendalam terhadap seseorang atau sesuatu. Seringkali disertai permusuhan. Sedangkan dendam adalah emosi negatif
berupa keinginan keras untuk membalas perlakuan buruk atau menyakiti kembali orang yang pernah menyakiti kita. Jadi, benci adalah emosinya, sedangkan dendam adalah niat membalas yang dipendam. Kedua emosi ini berakar pada ketidakmampuan untuk memaafkan. Dalam pandangan psikologi dan umum, memendam kedua perasaan ini berdampak negatif bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi, beberapa tahun yang lalu, gua baru punya pacar. Untuk pertama kalinya, gua punya pacar di umur 21 tahun. Telat sih, tapi ya mau gimana lagi ya. Jadi, waktu itu gua sama pacar gua menjalani hubungan begitu terasa sangat indah. Setiap harinya tuh terasa sangat istimewa buat gua. Gak tahu ya buat mantan gua kayak gimana. Mungkin sengsara, mungkin beban karena berhubungan sama gua. Awalnya semuanya terasa sangat indah. Awalnya semuanya terasa sangat istimewa. Gua setiap hari selalu manggil sayang gitu. Yang besok kita mau ngedate nggak? Ya, minggu depan kita main ke sana yuk. Awalnya semuanya terasa sangat indah dan istimewa. Sebelum ada orang ketiga masuk ke kehidupan hubungan gua sama mantan pacar gua waktu itu. Dan si orang ketiga ini adalah seorang laki-laki yang sudah bisa dipastikan dia akan mendekati cewek gua. Bukan gua. Anjir tuh kalau gitu mah tuh cowok sama cowok gay anjir. Enggak lah, sama mantan pacar gua, cewek gua. Semenjak si orang ketiga ini datang ke kehidupan kita berdua, gua sedikit-sedikit mulai curigaan, sedikit-dikit mulai ada masalah, dikit-dikit berantem, dikit-dikit saling menyalahkan satu sama lain sama mantan gua. Dan yang menyebalkannya, si orang ketiga ini, si cowok ini, adalah teman gua sendiri. Teman kerja gua. Ya meskipun kita beda shift ya, tapi satu departemen lah. Dan si cewek gue juga satu departemen, satu kerjaan. Meskipun beda shift gitu. Nah, gue sama mantan gue tuh jadi sering berantem lah. Jadi sering cekcok, saling menyalahkan satu sama lain. Ngerasa kayak gue nggak menghargai dia dan dia nggak menghargai gue lah gitu. Kita saling nuduh satu sama lain. Sampai pada akhirnya, mantan gue ngechat gue. Dia bilang dia pengen putus. Gua kaget kan dari sana. Terus gue telepon lah. Gue minta penjelasan dari dia. Dan dia nggak salah ngomong. Dia emang pengen putus sama gue. Alasannya, dia cuma bilang dia udah nggak nyaman sama gue. Dia udah nggak ada rasa sama gue. Gue waktu denger dia ngomong pengen putus sama gue, rasanya sakit hati, Pak. Sampai gue nangis, anjir. Tapi ya, mau gimana lagi ya? Gue mau gak mau harus menerima keputusan dia yang pengen putus sama gue. Dan yang paling bikin gue sakit hati itu bukan karena diputusin sama dianya, tapi pertanggungjawaban gue ke keluarga dia, ke orang tuanya lah, ke saudara-saudaranya ada, dan ke kerabat-kerabatnya yang lain yang udah menitipkan anaknya ke gue gitu. Jadi gue punya tanggung jawab, gue dikasih amanah untuk menjaga pacar gue waktu itu untuk dijaga dengan baik di kota ini, di Bandung. Karena kita berdua sama-sama perantau. Amanah dari keluarganya lah yang bikin gue bener-bener gak bisa move on dari dia waktu itu. Emang bener-bener berat banget sih. Apalagi gue punya janji-janji ke mantan gue. Banyak hal-hal yang pengen gue lakuin sama dia. Tapi pada akhirnya gak terwujud sama sekali. Masih banyak yang gak bisa diwujudkan sama dia. Akhirnya gue putus sama dia, dan beberapa hari kemudian, gue nggak sengaja ketemu sama si orang ketiga ini, si cowok ini, dan gue nggak sengaja lihat HP-nya lagi chattingan sama cewek. Dan gue ngelihat lah room chat dia, kayak benar-benar udah, wah, intim banget lah. Udah kayak romantis banget lah gitu. Dan ternyata, setelah gue lihat baik-baik, foto dari chatnya, foto si ceweknya, gue sangat familiar banget. Gue sangat mengenali foto itu. Ya, sudah jelas, mantan gue. Dan itu baru beberapa hari loh. Beberapa hari dari semenjak gue putus sama mantan gue. Tapi mantan gue udah
kelihatan kayak deket banget sama si orang ketiga ini. Dari situ gue berpikir mantan gue selingkuh deh sama si orang ketiga ini, sama si cowok ini. Tapi gue gak bisa menuduh asal kalau si mantan gue ini tuh selingkuh sama si orang ketiga ini. Kenapa? Karena posisi gue udah putus sama dia. Biasanya kan kalau selingkuh kan ketika kita masih menjalin hubungan kan. Tapi ininya posisinya udah putus. Gue nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi kecurigaan itu ya timbul dengan sendirinya. Kayak ada permainan di belakang gitu loh. Kayak sebelum putus sama gua, dia udah menyiapkan cowok lain sebagai penggantinya lah. Kayak gitu. Melihat kenyataan itu, ya siapa sih yang nggak terima gitu. Ada sih, mungkin ada yang bisa menerima. Tapi buat gua waktu itu, gua nggak terima sama sekali. Akhirnya gua pengen minta kejelasan dari mantan gua dan si orang ketiga ini. Gua minta kejelasan ke mereka apakah mereka sedang menjalin hubungan, dan mereka berdua tidak mengaku lah. Gak mau ngaku mungkin. Mantan gua sama si orang ketiga ini bilang kalau mereka cuma temenan doang. Ya, tetap aja gua gak bisa menerima pernyataan mereka. Gua tetap berpikir kalau mereka itu merencanakan kalau si mantan gua putus sama gua terus menjalin hubungan sama si orang ketiga ini. Kayak gitu. Dan akhirnya yang awalnya gua lagi mencoba untuk menerima, mengikhlaskan kalau gue udah diputusin, pada akhirnya setelah mendengar pernyataan mereka, setelah melihat kenyataan itu, ya gue sakit hati lah. Gue nggak terima, sangat-sangat gak terima. Gue pengen denger kejujuran dari mereka berdua. Tapi ya, gimana ya? Mereka juga nggak mau jujur. Saking gue gak terimanya, gue sampai nge-spam chat ke mantan gue, sampai nge-spam telepon ke mantan gue, bener-bener kayak ngeteror lah, bener-bener kayak stalking lah, bener-bener gue udah bener-bener lepas kendali. Dan itu bikin hubungan gue sama mantan gue bukan menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk. Sampai pada akhirnya, gue diblokir sama mantan gue. Diblokir di Instagram lah, di Facebook lah, di WhatsApp lah, sampai nomor telepon gua diblokir sama mantan gua. Dan parahnya gua waktu itu, gobloknya gua waktu itu, sebelum gua diblokir sama mantan gua lepas kendali, benar-benar lepas kendali. Gua sampai ngomongin kata-kata kasar ke mantan gua. Kata-kata hewan gua keluarin, gua lampiaskan ke mantan gua. Itu penyesalan terbesar dalam hidup gua. Dan waktu gua udah diblokir sama mantan gua, semua akses komunikasi gua udah diblokir sama dia. Dari sanalah perjalanan hidup gua sama mantan gua benar-benar udah berakhir. Sudah berakhir. Yang tersisa cuman penyesalan karena gua udah ngomong kasar. Gua nggak bisa menjaga amanah dan tanggung jawab setelah dititipkan oleh keluarganya ke gua untuk menjaga baik si mantan gua ini. Dan karena rasa sakit itu, rasa kecewa, timbullah rasa benci dan dendam. Waktu itu gua bener-bener sangat benci sama mantan gua. Bener-bener sangat benci. Gua gak terima udah disakitin kayak gitu. Gua gak terima ditinggalin kayak gitu. Gua gak terima diselingkuhi kayak gitu. Ya meskipun pada akhirnya gue gak bisa itu selingkuh ya, karena posisi gue kan udah putus ya. Lalu dia menjalin hubungan sama orang lain, meskipun cuman beberapa hari setelah putus sama gue. Dan gue gak bisa menyalahkan dia kan. Tapi tetap, rasa sakit itu tuh bener-bener nyata, anjay. Kayak udah dipersiapkan gitu. Dia putus sama gue, lalu menjalin hubungan sama orang lain beberapa hari setelahnya. Kayak bener-bener udah dipersiapkan. Gue benci yang sangat teramat dalam. Dan akhirnya dari sana timbul rasa dendam. Dendam di mana gue pengen si mantan gue itu merasakan apa yang gue rasakan waktu itu. Rasa sakitnya lah, rasa dikecewakannya lah, rasa ditinggalkannya lah. Gue pengen mantan gue merasakan apa yang gue rasakan. Meskipun dalam konteks dendamnya gue nggak kepikiran buat dendam menyakiti dia secara langsung ya. Tapi gue pengen dia dapat karmanya lah mungkin kayak gitu. Tapi, rasa benci dan dendam itu cuman bisa menumpuk dalam hati gue. Gue cuman bisa memendamnya. Gue gak bisa melampiaskan kemana-mana. Gue gak bisa melampiaskan ke siapapun. Gue gak bisa menyalahkan lagi siapapun juga.
gue cuman bisa memendam rasa benci dan dendam itu sendirian. Dari sana, gue mulai stres, gue mulai gelisah, gue mulai galau, sampai rambut gue rontok anjir. Karena stres memikirkan orang lain yang sudah tidak peduli sama gue. Goblok anjir. Disitulah gue merasakan titik terendah dalam hidup gue. Gara-gara diputusin cewek. Sampai-sampai gue memutuskan untuk mencukur rambut gue sampai botak. Demi apa? Demi membuang sial. Alasannya itu. Demi membuang sial. Anjir, bodoh banget anjir. Dan setelah gue mencukur rambut gue sampai botak, apakah semua itu selesai? Oh, ternyata tidak dong. Tidaklah. Gue tetap stres. Gue tetap gagal move on. Dan itu berlangsung selama setahun, bro. Setahun gue gagal move on. Deketin cewek gak ada rasa. Mungkin bisa dibilang gue mati rasa waktu itu. Gue deketin cewek, terus gue pernah jalan sama cewek, tapi gak ada rasa sama sekali. Sakit gak sih? Sakit anjir. Ujung-ujungnya malah nyakitin cewek. Emang bangsat si Nopan. Goblok. Nah, setahun kemudian, gue dapat kabar dari teman gue, kalau ternyata si mantan gue ini tuh akhirnya tunangan sama si orang ketiga ini. Ya, benar, tunangan. Nah, akhirnya mereka tunangan, dan ketika gue dengar kabar soal mereka tunangan, anehnya, bukan rasa sakit hati di hati gue. Bukan rasa benci dan dendam lagi. Malahan sebaliknya, gue merasa ada ketenangan dan kedamaian dalam hati gue. Bener-bener gue ngerasa aneh waktu itu. Harusnya kan kalau dengar kabar nih ya, orang yang menyakiti kita ternyata bahagia. Paling masuk akal sih, gue bakal ngerasa benci dan dendam yang lebih menjadi-jadi ya ke mantan gue. Tapi ini enggak. Gue malah ngerasa beban yang selama ini gue tanggung sendiri. Semua kekecewaan, semua kesedihan, semua benci dan dendam itu gue tanggung sendiri. Semuanya runtuh, Pak. Bener-bener runtuh. Bener-bener gue dari sana bisa mengikhlaskan dengan lapang dada. Kalau ternyata mantan gue itu bukan buat gue, tapi buat orang lain. Setelah mendengar kabar kalau mantan gue tunangan sama orang ketiga ini, gue mulai bisa memikirkan tujuan hidup gue itu sekarang, waktu itu mau dibawa kemana. Yang sebelumnya, gue gak ada kepikiran untuk memikirkan semua itu. Yang gue pikirkan adalah benci dan dendam. Semenjak saat itu, pikiran gue bener-bener terbuka lebar. Gue mulai tahu hidup gue mau dibawa kemana. Gue mulai tahu apa yang harus gue lakukan sekarang, apa yang gue lakukan waktu itu, apa yang harus gue explore, apa yang gue harus perbaiki dalam hidup gue, apa yang harus gue pelajari untuk kehidupan gue ke depannya. Semuanya benar-benar terbuka lebar. Masuklah gue ke fase transisi. Dari awalnya nggak bisa move on, gagal move on, ke fase dimana gue akan bangkit lagi untuk menjalani kehidupan gue ke depannya. Ketika fase transisi itu dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kok bisa gue move on dengan cara dengar kabar kalau mantan gue tunangan sama si orang ketiga ini. Gue kan punya tanggung jawab nih. Gue kan masih ngerasa punya amanah nih dari keluarganya. Kalau keluarganya tuh nitipin anaknya ke gue. Tapi kok gue bisa melepaskan semua itu? Kok bisa gitu kan? Kok gue bisa hilang rasa benci dan dendam dalam diri gue ke mantan gue? Kok bisa? Pertanyaan-pertanyaan itu tuh selalu ada setiap harinya. Setiap saat itu pertanyaan itu selalu menghampiri gue. Kok bisa? Yang harusnya sih gak usah dipertanyakan lagi ya. Yang penting mah gue udah move on, ya udah selesai. Tapi enggak. Gue malah mempertanyakan semua itu. Kok bisa? Harusnya sih gue masih dendam dan benci sama dia gitu. Dan pertanyaan itu tuh berlangsung beberapa tahun. Bahkan melebihi waktu dimana gue gak bisa move on. Gue gak bisa move on setahun. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu 3 tahun, Pak. Untuk pertanyaan pertama, kenapa gue bisa melepaskan semua tanggung jawab dan amanah dari keluarganya? Ternyata gue bisa melepaskan semua itu karena udah ada orang yang menggantikan posisi gue.
udah ada orang yang menggantikan peran gue, yang dimana itu tuh si orang ketiga ini. Dan ya sudah, tanggung jawab amanah gue untuk menjaga baik si mantan gue udah diambil sama orang yang emang seharusnya si orang ketiga ini. Dan benar-benar dari sana gue udah lepas soal pertanggungjawaban. Bukan soal pertanggungjawaban sih, soal amanah yang dititipkan keluarganya ke gue. Itu udah diambil sama orang yang lebih layak. Orang yang seharusnya. Di mana si tunangannya. Dan satu pertanyaan lagi, kenapa rasa benci dan dendam dalam diri gue tiba-tiba hilang ketika mendengar kabar kalau si mantan gue tunangan sama si orang ketiga ini? Ternyata obsesi gue tentang memendam rasa benci dan ingin membalaskan dendam ke mantan gua, ternyata semua itu tidak ada artinya, Pak. Semua perasaan emosional negatif itu, benci dan dendam itu, pada akhirnya berbalik lagi ke gua, malah menyakiti diri gua, entah itu dari segi fisik ataupun mental. Sampai ada satu titik di mana gua pengen balas dendam ke si mantan gua dengan cara gua sukses, seperti kata orang-orang ya. Balas dendam terbaik adalah menjadi sukses. Tapi tidak works buat gue. Malah makin menggebu-gebu pengen membalaskan dendam. Malah bikin hati gue makin sakit. Bukannya sembuh, malah makin sakit ketika gue memikirkan untuk membalas dendam ke mantan gue dengan cara menjadi sukses. Pengen membuktikan kalau gue bisa lebih baik tanpa si mantan gue. Gue pengen bikin si mantan gue menyesal dengan melihat kesuksesan gue. Dan itu semua tidak ada artinya. Dari situ gue belajar satu hal. Ketika orang lain bilang balas dendam terbaik adalah menjadi sukses, buat gue itu salah. Balas dendam terbaik adalah dengan tidak balas dendam sama sekali. Lo cukup menjalani kehidupan lo yang sekarang, menyibukkan diri lo dengan segala aktivitas yang positif, terima semua rasa sakit yang lo alamin, terima rasa pahit yang lo dapatkan dari kekecewaan. Karena obat juga awalnya pahit, tapi pada akhirnya menyembuhkan. Pada akhirnya, memendam rasa benci dan dendam itu tidak ada artinya, Pak. Dan sekarang gue merasakan kedamaian atas hasil sabar yang gue lakukan, yang gue perjuangkan ketika gue masih memendam rasa benci dan dendam. Sekarang pun gue nggak pernah lagi benci sama orang, gue nggak pernah lagi dendam ketika disakiti sama orang. Benar-benar gue bisa menerima pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup gue sekarang. Gue mulai sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang positif, yang awalnya gue akan membuktikan ke mantan gue kalau gue bisa lebih baik tanpa dia. Pada akhirnya, ketika gue udah sibuk dengan kehidupan gue, gak ada kepikiran untuk itu. Gue terlalu fokus ke diri gue sendiri. Dan akhirnya, gue ketemu sama diri gue dengan versi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itulah cerita hidup gue soal benci dan dendam. Gue harap Bapak Ibu sekalian bisa memetik pelajaran yang berharga dari kisah apes hidup gue. Gue harap Bapak Ibu sekalian yang lagi di posisi yang sama, yang sedang memendam rasa benci dan dendam, entah itu ke pasangan, ke keluarga, ke teman, atau ke siapapun yang udah menyakiti Bapak Ibu sekalian, bisa mulai sedikit demi sedikit menerima semua kenyataan pahit itu. Terima semua rasa sakit itu. Pasti di awalnya akan terasa tidak enak. Pasti di awalnya akan terasa menyebalkan. Tapi lo harus melewati itu. Dan lo harus percaya, setiap badai pasti akan reda. Mungkin lo sekarang lagi sakit-sakitnya. Mungkin sekarang lo lagi merasakan pahit-pahitnya hidup. Karena dikecewakan, karena disakiti oleh orang lain. Tapi lo harus berteman dengan semua perasaan menyebalkan itu. Terima semua rasa sakit itu, hadapi setiap lukanya, tapi lo harus percaya, setiap luka pasti akan sembuh. Mungkin meninggalkan bekas, tapi tidak akan lagi menyakitkan. Jadi, lo harus percaya, akan ada tiba saatnya semua akan berbalik menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan ketika lo udah melewati semua itu, selamat. Lo udah menjadi pribadi yang lebih baik dari versi yang sebelumnya. Ya, mungkin segitu dari gua. Semoga apa yang gua share ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.